Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program acara Ekumene Bible Study. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dan memulai pembahasan kita, mari saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan karuniakan bagi kami pada hari ini. Kami rindu dan kami sungguh sangat menginginkan untuk dapat mengerti kebenaran-Mu, memahami lebih dalam apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami. Ajari kami Tuhan melalui hamba-Mu ini untuk dapat mengerti dan memahami firman dan kebenaran-Mu itu dengan sungguh. Oleh sebab itu layakkan dia, kuduskan dia dan urapi dia untuk dapat menjadi saluran kebenaran, saluran berkat bagi setiap kami pada kesempatan kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan bersama-sama membahas, ya, saya tapi tentunya khususnya menguraikan dan membahas tentang bagian berikutnya dari antropologi manusia, ilmu tentang manusia, pembahasan tentang manusia itu sendiri. Nah, saat kita pertama sekali memulainya, ya, saat pertama sekali kita memulai pembahasan kita berusaha melihat apa dan siapa manusia itu. Manusia itu bukan benda mati, dia adalah makhluk hidup yang karenanya dia memiliki progresivitas baik secara fisik maupun secara batin. Dia juga berkembang biak dan dia juga bernafas dan melaluinya manusia bisa beraktivitas. Dan semua keistimewaan itu membuat kita bisa melihat betapa kesegambaran dan keserupaan manusia dengan Allah itu ada dalam dirinya. Segambar dia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Dia serupa dengan Allah saat tabiat, manner ilahi ada dalam dirinya. Karakternya menjadi karakter yang terbentuk melalui perjalanan hidup ini. Menjadi karakter yang sungguh-sungguh mewakili karakter, tabiat, atau manner Allah itu sendiri. Nah, setelah manusia disiapkan seperti itu, dan selain itu juga infrastrukturnya yaitu alam semesta ini juga disiapkan secara khusus, maka bagian berikutnya yang menjadi tema kita kali ini, Tuhan menaruhkan otoritas untuk mengelola seisi alam semesta ini termasuk dirinya yang adalah manusia. Diri manusia itu maksudnya bukan dirinya Allah. Allah adalah pribadi yang maha agung dibandingkan semuanya. Mengelola dirinya manusia itu maksudnya dan mengelola sisi alam semesta ini ya untuk menjadi sebuah karya cipta yang menjadi semakin indah dan semakin berguna, mencerminkan keagungan dan kemuliaan penciptanya. Nah, otoritas itu diberikan kepada manusia. Dan otoritas itulah yang hari ini menjadi tema utama kita pada episode yang keempat dari tema besar kita, antropologi manusia. Apa tema kita hari ini? Taklukkanlah dan berkuasalah. Taklukkanlah dan berkuasalah. Kata ini menjadi sangat penting saat kita membaca dan mencermati Kejadian pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-28, saat Allah mengucapkan kalimat ini, ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Taklukkanlah dan berkuasalah. Itu perintah yang Tuhan berikan setelah
Allah selesai menyiapkan seluruh infrastrukturnya, yaitu alam semesta beserta dengan segala isinya, ya selain manusia. Lalu kemudian di hari terakhir Allah menciptakan manusia, person yang nantinya akan dipercaya mengelola seisi alam semesta, termasuk dirinya itu sudah selesai. Mandat itu lalu diberikan kepada manusia. Mandat yang secara umum selalu dikenal dengan mandat rekreasi dan prokreasi. Mencipta ulang dan mendukung penciptaan itu. Mendukung hasil karya ciptaan yang Allah sudah anugerahkan kepada manusia. Yaitu seisi alam semesta ini. Manusia diberi mandat itu. Yang dalam bahasa Ibraninya ya diterjemahkan dengan radah dan kabash. Radah itu menaklukkan. To have dominion. Ya, berkuasalah itu kabash. Ya, to subdue, menguasai, menundukkan di situ. Ya. Kata radah dan kabas ini menjadi kata yang istimewa yang harus kita mengerti bersama-sama. Saat Tuhan mengucapkan kalimat ini, ya, di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28 itu, Tuhan berharap manusia itu mampu. Ini menjadi penting untuk kita pahami dan kita mengerti ketika kita membaca Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Saat Allah berfirman, ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Taklukkanlah dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan selanjutnya. Allah dengan tegas meminta manusia, ya, memerintahkan kepada manusia untuk menaklukkan dan menguasai seisi alam semesta ini. Jadi ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan semuanya itu sebagai sebuah simbolisasi atas seisi alam semesta ini. Jadi bukan hanya burung, ya toh, atau ikan-ikan di laut saja. Tuhan bahkan memerintahkan untuk menaklukkan dan menguasai semuanya itu. Ya, over living thing that move upon the earth. Semua makhluk hidup, ya, yang bergerak atau merayap di bumi, apapun itu, manusia diperintahkan untuk menaklukkan dan menguasainya. Dan kata yang digunakan di situ adalah, ya, untuk menaklukkan itu, Musa, ya, menjadi sebuah perwakilan dari orang Ibrani menggunakan kata kabash, to subdue, ya, subdue it and have dominion. Radah, to have dominion itu. Yang pertama to subdue itu to kabash. Taklukan itu. Subject, to subject, subdue. Force, keep under. Artinya apa? Diupayakan supaya mereka itu memang ada di bawah kita harusnya. Karena apa? Memang kita lebih unggul dari mereka. Tetapi, karena dipilih kata to subdue, artinya ada sebuah proses yang harus dijalani. Tidak mudah untuk menaklukkan seisi alam semesta ini. Tidak tiba-tiba kita bisa langsung pergi ke bulan, bukan? Tidak dengan tiba-tiba kita bisa membuat pesawat luar angkasa untuk kita bisa pergi jauh keluar angkasa antariksa yang ada di luar bumi kita itu. Lalu bercita-cita hendak mendarat di Mars itu tidak dengan tiba-tiba, ada sebuah proses yang harus dilewati. Maka digunakan kata to subdue. Kabas itu ada proses. Sama seperti proses hidup manusia, kecil, kanak-kanak, dewasa. Yaitu ketika kecil tidak tiba-tiba langsung bisa membuat pesawat. Tidak tiba-tiba langsung bisa menciptakan gedung bertingkat, tidak, ada sebuah proses. Ya, proses penaklukan itu menjadi sebuah
latihan bagi manusia demi mengembangkan skill dan kemampuannya. Nah, skill dan kemampuan di sini sebenarnya baru mewakili salah satu dari potensi yang dimiliki oleh manusia. Kalau dibahasakan secara sederhana, setidaknya ada 3 poin utama yang harus dikembangkan dalam diri manusia itu, mewakili eksistensi dirinya. Yang pertama itu head. Bagaimana manusia mampu berpikir, ya, memperhitungkan segala sesuatu, merencanakan segala sesuatu. Diisi otaknya ini dengan berbagai macam pengetahuan yang memperkaya dirinya dengan berbagai macam wawasan sehingga tidak terburu-buru, tidak gopoh-gopoh, tidak gegabah ketika dia mengambil keputusan dan ketika dia mengambil tindakan dalam segenap kehidupannya. Pertajam kemampuan berpikir kita. Serap banyak ilmu. Perkaya diri kita dengan berbagai macam pengetahuan yang penting dan bermanfaat. To subdue itu dibutuhkan pengembangan cara berpikir kita. Pengembangan kemampuan analisis kita. Tanpa itu, maka manusia menjadi makhluk yang gopoh-gopoh, gegabah, dan ceroboh. Akhirnya, banyak resiko yang tidak perlu ditanggung, jadi harus ditanggung. Habis energi, habis uang, habis tenaga itu. Habis hubungan juga. Ya, atau keretakan rumah tangga gara-gara kita tidak memikirkan dan mengkalkulasi itu dengan benar. Tidak menganalisis setiap persoalan dengan tepat, buru-buru, mudah terpicu emosi. Dan biasanya, orang Indonesia memiliki sebuah pepatah, nasihat, kata-kata bijak. Jangan mengambil keputusan ketika amarah masih menyulut hidup kita. Jangan mengambil keputusan ketika amarah masih membakar diri kita. Karena kalau kita mengambil keputusan dalam keterburu-buru dan ketergesa-gesaan, apalagi ketika kita marah, gitu ya, emosi yang meletup, biasanya resiko yang lebih besar harus kita ambil. Walaupun kita harus tetap menanggung, tetapi betapa indah jika kita menganalisis itu, mempertimbangkan terlebih dahulu, baru kita ambil keputusan, resiko yang besar tidak perlu kita hadapi. Kita bisa meminimalisir resiko. Itulah sebabnya kita tahu, ya, maksud dari nasihat atau kata-kata bijak berikutnya yang menjelaskan persoalan besar itu dikecilkan. Persoalan kecil dibuang. Namun seringkali karena terpicu emosi dan ego pribadi, selfish manusia itu selalu mempertimbangkan dan berkaca hanya menurut pertimbangan dirinya sendiri saja. Tidak memperluas wawasannya sehingga bukan masalah besar dikecilkan, masalah kecil dibuang, ya. Tetapi manusia itu nggak ada masalah, cari masalah, dan kalau sudah dapat masalah dibesar-besarkan masalahnya. Kondisi itu membuat manusia tidak mampu, ya, to subdue, menaklukkan alam semesta ini, bahkan termasuk persoalan hidupnya. Dia akhirnya ada di bawah masalah itu, ada di bawah tekanan, ada di bawah penaklukan persoalan dan masalah dari kehidupannya. Kebalik, dia tidak bisa menjalankan mandat itu. Ya, tapi setelah head, itu belum cukup. Hands. Setelah kita mengasah ketajaman berpikir kita harus mengasah, ya, ketajaman perilaku dan keahlian kita. Terus tambahkan keahlian demi keahlianmu. Saudara cakap berbicara, tambahkan keahlian berbicaramu itu supaya banyak ide bisa disampaikan oleh banyak orang. Kalian saudara, ya, mengambil foto, ya, dalam angle-angle yang berkualitas, ya, kembangkan kemampuan fotografi saudara. Kemampuan saudara untuk bisa menciptakan berbagai macam hasil teknologi yang luar biasa, kembangkan itu supaya orang bisa terberkati lewat pengembangan, ya, teknologi yang saudara miliki itu. Hari ini teknologi sangat kita butuhkan. Handphone itu 1-2 minggu saja, ya, berselang sudah muncul jenis handphone yang baru. Baru 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, atau setidaknya 1 bulan yang lalu sudah ada handphone baru. 1 bulan berikutnya sudah muncul jenis handphone yang baru. Jenis gadget yang baru yang kualitasnya bisa jauh lebih baik. Mempermudah dan membantu kehidupan manusia. Itu hasil dari pengembangan skill, ya. Dimulai dengan pengembangan rasio, nalar, dan cara berpikir manusia. Tapi pengembangan berikutnya yang harus dimiliki manusia demi to
To subdue itu, ya, meletakkan makhluk lain, makhluk ciptaan lain dan isi alam semesta di bawah penaklukan, ya, kontrol, ya, subdue, force to keep under, bring into bondage alam semesta itu dalam diri manusia adalah pengembangan heart. Hati ini sebagai pusat segala sesuatu. Lev dalam bahasa Ibraninya dan kardia dalam bahasa Yunaninya. The center of anything, ya, in this life. The center of life itu dalam persepsi orang Ibrani. Dan orang Yunani menganggap itu kardia. Yang akhirnya menjadi sebuah cabang ilmu pengetahuan kardiologi adalah ahli jantung. Kardiologi ilmu tentang jantung. Orang Yunani berpikir kalau jantung itu berhenti, mati manusia. Gitu, karena detak jantung mewakili hidup matinya seseorang. Dan sama kalau hati itu, lev atau kardia itu sudah mati, bahkan dikotori dengan berbagai macam hal, tabiat dan perilaku dan hidup manusia pasti kotor. Akhirnya tangannya pun berkembang dengan cara salah. Skill dan keahliannya berkembang dengan cara salah. Otak dan nalar berpikirnya sudah demi kepentingan diri sendiri belaka. To subdue-nya akhirnya gagal. Dia justru lebih rendah dari ciptaan yang lain. Pada pertemuan sebelumnya saya mengingatkan, jangan sampai, ya, kita melihat, ya, faktanya banyak hewan binatang yang perilakunya bisa lebih mulia dibanding manusia. Bisa peduli kepada teman, ya, bahkan bisa rela menolong, ya, binatang jenis lain. Saya menemukan, ya, seekor anjing yang berusaha menolong seekor itik atau bebek, ya, kalau tidak salah itu, ya, bebek yang hampir mati karena ada minyak, ya, tumpahan minyak yang membuat bulu bebek itu terselimuti semua oleh minyak yang tertumpah di pinggir pantai begitu, ya. Lalu kemudian sejenis unggas lah begitu, ya. Dan dia tidak bisa berenang dan hampir mati. Lalu anjing itu menyeret leher si unggas itu untuk akhirnya sampai ke pinggir pantai dan dia bisa terselamatkan. Tidak terlalu banyak minyak yang tertelan dalam perutnya sehingga dia masih bisa memiliki kesempatan untuk hidup. Nah, binatang saja bisa seperti itu. Ya toh. Nah, kalau manusia salah menaklukkan hidup ini, menaklukkan alam semesta ini, malah justru alam semesta yang akan menaklukkan dirinya. To subdue, ya, to kabas itu tidak bisa terimplementasi dengan benar dalam kehidupan kita. Ya. Nah, tetapi kata berikutnya yang digunakan oleh orang Ibrani adalah radah. Berkuasalah, artinya dia memiliki hak untuk mengembangkan semua, ya, kekayaan isi dari seluruh alam semesta ini demi apa? Kebaikan tadi, dirinya dan seisi alam semesta ini. Jika tidak, itu menjadi sia-sia, istimewanya alam semesta ini menjadi rusak, ya. Bahkan makhluk lain tidak merasakan keistimewaan itu. Karena apa? Manusia tidak menguasai isi alam semesta itu dengan benar. Radah, kata berikutnya yang digunakan. Ya. Tuhan mengingatkan itu, ya, kepada manusia. Have dominion, berkuasalah, to rule. Lihat, arti pertamanya adalah to rule. Ya. Mengatur, diatur itu dengan baik. Tapi sayangnya manusia sekarang kan bukan mengatur dengan baik, tapi mengatur demi keuntungan diri sendiri. Ketemu di sebuah areal tertentu, ya, tempat, ya, di mana ditemukan tambang batu bara yang luar biasa kayanya, wah, digali suka-suka sendiri, habis hanya demi kepentingan diri sendiri, puasnya diri sendiri, nggak peduli alam sekitarnya rusak, hancur berantakan. Tambang emas sikat, habis bleh, urusan belakangan, keruk semua emasnya. Ya toh, ambil semua keuntungannya demi diri sendiri. Warga sekitar situ miskin, biarin aja. Padahal mereka adalah orang paling pertama yang berhak menikmati keuntungan dari tambang emas itu. Rusak.
Tidak lagi to rule, tidak lagi mengelola dengan baik. Tapi memanfaatkan akhirnya. Have dominion itu nampaknya kesannya negatif, tapi have dominion itu jika seorang raja yang diminta untuk berkuasa di sebuah tempat, dia juga harus memikirkan kesejahteraan warga ya yang ada di bawah kekuasaannya. Dia berpikir rakyatnya makan apa ya? Hari ini sehat nggak ya? Punya pekerjaan nggak ya? Waduh, bagaimana ya rumah tangganya itu bisa baik diatur ya? Akhirnya dia pilih ya menteri yang mengurusi rumah tangga misalkan begitu. Ya, atau pembantu raja ini, menteri itu kan pembantu pemimpin sebuah wilayah gitu ya. Kalau sebuah pemerintahan ya menteri itu pembantu, kalau presiden ya pembantu presiden. Ya. Atau raja ini memilih menterinya untuk mengurusi masalah makanan rakyatnya. Ya, ngurusin masalah pendidikan warganya, mengurusi masalah pekerjaan warganya. Sampai memikirkan hal yang seperti itu. Baru penguasaan di situ menjadi sebuah penguasaan yang bukan hanya demi kepentingan diri sendiri, tapi juga demi kesejahteraan orang-orang yang ada di bawah penguasaannya. Makhluk hidup yang lain yang ada di bawah penguasaannya. Have dominion, dominate, ya, treat down. Ini tidak mudah, tetapi ini menjadi mandat yang harus kita pikul. Setelah semua infrastruktur dan diri kita lengkap diciptakan Allah, Tuhan menyerahkan otoritas itu kepada kita. Dan mari kita pergunakan sebaik mungkin. Pergunakan itu untuk tetap menjaga keistimewaan kita sebagai makhluk yang bermartabat dan mulia. Ya, demi supaya setiap makhluk lain itu betul-betul ada di bawah penaklukan kita. Penaklukan secara positif tadi. Ya, demi apa? Penguasaan yang mensejahterakan, dominasi yang mensejahterakan. Dan itulah yang di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8 itu, Tuhan menggunakan istilah ini. Kejadian pasal yang kedua, ya, Tuhan mengingatkan kepada manusia untuk dengan tepat menjaga dan memelihara. Ya, menjaga dan memelihara hasil ciptaan yang sudah Allah anugerahkan kepada mereka. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, bukan ayat 8. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 Tuhan mengingatkan. Ya, menitipkan pesan ini kepada manusia. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden, taman terindah dari semua taman yang ada di muka bumi ini, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi itu subdue, ya, and to have dominion, ya, menaklukkan dan menguasai itu, ya, dilakukan dengan cara mengusahakan, to abad. Bahasa Ibrani menggunakan kata abad menjadi akar kata dari kata abodah. Yang akhirnya kita adopsi dalam bahasa Indonesia menjadi kata ibadah. Jadi to subdue and to have dominion itu adalah sebuah upaya ibadah manusia. Proses beribadah. Ya. Mewujudkan hubungan yang berkualitas antara manusia yang adalah makhluk ciptaan dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ibadah yang sesungguhnya adalah menaklukkan dan menguasai alam semesta ini dengan benar. Bukan cuma datang ke gereja, berdoa, ya, atau nyanyi lagu pujian, mendengarkan firman, lalu selesai. Bukan. Tapi segenap hidup kita. Itu abad. Mengusahakan. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Ya. Tuhan dengan cermat menitipkan pesan itu kepada setiap kita. Abad menjadi akar kata dari abodah. Dan diadopsi oleh bahasa Indonesia menjadi ibadah. Dan akar kata abad itulah menjadi akar kata yang menjelaskan
istilah yang kita kenal dengan budak. Menghamba, menjadi hamba, jadi menaklukkan dan menguasai ya si isi alam semesta inilah upaya kita sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan, Majikan Agung kehidupan kita. Waduh, itu luar biasa sekali. Itulah tugas hamba yang benar dalam kehidupan ini. Itulah peribadatan yang sesungguhnya yang Tuhan harapkan kita selenggarakan. Dan itulah upaya kita untuk sungguh-sungguh dapat memelihara, to keep, guard, menjaga, samar dalam bahasa Ibraninya. Ya. Dan bahkan di dalam samar itu ada kata to observe, mengembangkan, mencari tahu seluas-luasnya bagaimana mengembangkan isi alam semesta ini, segenap dan seluruhnya itu bagi kebaikan setiap kita. Waduh, jadi luar biasa, istimewa ciptaan Tuhan itu, ya, seluruh ciptaan Tuhan, makhluk hidup, ya, benda hidup atau benda mati, termasuk makhluk hidup yang adalah manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan, ya, infrastruktur dan pribadi yang dipercaya untuk mengelolanya yaitu manusia, ya. Dan tugasnya itu pun istimewa, mewakili kualitas hidup manusia yang adalah citra Allah itu. Gambar Allah itu. Dan melaluinya makhluk lain dan manusia lain pun bisa melihat rupa Allah dalam diri kita. Rupa Allah yang dititipkan dalam diri manusia. Dimulai dengan kesadaran that we just a servant of God. Hambanya Tuhan harus membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh menghamba, mengabdi kepada Tuhan. Menyelenggarakan peribadatan kita, yaitu segenap hidup kita di hadapan Tuhan. Dan di hadapan makhluk lain yang ada di sekitar kita, di seluruh perjalanan dan di sepanjang kehidupan kita. Dan itulah upaya kita memelihara dan menjaga siapa? Hidup kita, hidup sesama kita, hidup makhluk yang ada di sekitar kita, dan hidup seisi alam semesta ini. Itulah keindahan kehidupan umat manusia yang adalah karya cipta Allah yang paling sempurna. Selamat mengupayakan dan memperjuangkannya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mensyukuri anugerah-Mu, berkat kebenaran-Mu bagi kami. Yang hari ini kami dengar dan mencerahkan iman percaya kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerjakannya dengan segenap hidup kami dan di sepanjang perjalanan hidup kami. Supaya anugerah kehidupan sebagai manusia tidak sia-sia kami miliki. Semuanya kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dan kami tahu tidak mudah, tolong kami untuk dapat menyelenggarakannya dalam hidup nyata kami. Dengan penuh syukur, kami sudah menikmati kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.